Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menyedihkan, yang sangat mengharukan. Kisah paling mengharukan dari semua kisah haru. Apa itu? Inilah kisah detik-detik menjelang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah menjelang ajal menjemput baginda Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyiratkan bahwa memang dunia ini fana, dunia ini tidak kekal. Terbukti Allah mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dunia ini tidak fana, tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hidup selamanya. Beliau adalah Rasul yang agung, yang mulia, yang kehadirannya di muka bumi ini menjadi berkah, berbangga-bangga bumi terhadap langit. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, asqal asqiyanya daripada alam. Jadi Nabi ini menjelang wafatnya beliau sakit. Sakitnya sakit panas, demam, kemudian sakit kepala. Jadi beliau ini awalnya di rumah istri beliau yaitu Maimunah. Sakit beberapa lama di sana, diurus oleh Maimunah. Kemudian tak lama beliau ingin ke rumah Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Aku ingin ke rumah Aisyah. Kemudian Aisyah menyambutnya. Nabi dibawalah. Menurut satu riwayat, keadaan Nabi sudah semakin parah ketika dibawa ke rumah istri beliau yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau datanglah ke rumah Aisyah, kemudian ditenangkan oleh Aisyah, kemudian bersandar kepada pahanya Aisyah dengan kasih sayangnya daripada Aisyah. Beliau tenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang suami. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahnya Aisyah, dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kabar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemudian menyebar dari Aisyah sampailah kepada ayahnya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka mendengar ini Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung datang, karena beliau ini tipe sahabat yang kalem, yang sabar, yang bijaksana. Maka beliau datanglah ke rumah Nabi, ke rumah Aisyah yaitu anak menantunya. Anaknya Aisyah, kemudian menantunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang ke sana, Masya Allah, Nabi sudah wafat. Nabi sudah ditutup jenazahnya, ditutup kepalanya dengan kain. Kemudian beliau menyingkapkan kain itu, beliau menangis dan mengecup kening daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi bapak dan ibuku, engkau tetap wangi ketika hidup dan matimu. Demikian ujar Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dengan perasaan sedih, Abu Bakar radhiyallahu anhu menerima semua kenyataan ini bahwa baginda telah wafat dan seluruh penduduk kota Madinah dalam gelap gulita dan kedukaan yang mendalam. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu
langsung menemui sahabat Umar radhiyallahu an tentang kisah tentang perihal wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dikabari, Umar yang memang terkenal berwatak keras, terkenal tegas dan kurang sabar, begitu mendapat berita kewafatan Nabi dari Abu Bakar, Umar seolah tak percaya, bahkan tidak percaya. Tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak wafat. Beliau tidak wafat. Beliau hanya menemui Tuhannya sebagaimana Musa menemui Tuhannya meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Beliau tidak wafat. Beliau hanya meninggalkan kita menemui utusannya. Gitu ujar Umar seakan menafikan, menolak. Bahkan kata beliau, Nabi Muhammad bakal datang dan memotong tangan orang-orang munafik yang mengatakan beliau telah mati. Mendengar begitu, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu karena sudah faham, beliau bersabar. Kemudian menemui para sahabat lainnya, menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Beliau memberikan kata-kata singkat kepada para sahabat dan jemaah di sana yang berkabung dan kaget sedih mendengar berita ini. Setelah membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau mengatakan, amma ba'du, faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mati. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, kata Abu Bakar, maka ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan pernah mati. Allah hidup, tidak akan mati. Begitu kata-kata yang diucapkan sahabat Abu Bakar kepada jamaah. Kemudian beliau membaca ayat, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka pun akan mati. Memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan kemudian Abu Bakar membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Afa imma ta'qutila qalabatum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullahu syai'a. Barang siapa berbalik kepada kemurtadan, tidak akan memberikan madarat kepada Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, maka Allah akan mendengar itu. Umar radhiyallahu anhu kemudian tersadar beliau dengan kata-kata yang merupakan ayat Al-Quran ini. Demi Allah, katanya, sesungguhnya aku seakan-akan belum pernah mendengar ayat ini. Sampai aku mendengar Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan ayat ini. Jadi saking terkejutnya, saking syoknya, bahkan Abu Bakar membacakan ayat pun dia lupa dengan ayat itu, bahwa ayat itu ternyata ada sebelumnya. Sehingga setelah itu, mendengar penjelasan dari Abu Bakar, mendengar ayat-ayat yang dibacakan Abu Bakar, kemudian Umar pun menerima. Dia seluruh badannya lemas, seluruh badannya lunglai. Dia pun tidak mampu berdiri di atas kakinya. Dia roboh, jatuh ke tanah. Ketika Abu Bakar membacakan ayat itu, beliau jatuh dan menangis. Dan
Umar pun menyadari bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tangis Umar inilah yang kemudian menjadikan sahabat-sahabat yang lain pun menangis. Itulah keharuan para sahabat. Itulah detik-detik atau menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika wafatnya yang menjadikan sahabat Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat lainnya seolah-olah tak percaya dan terguncang, terkejut dengan berita ini. Tetapi memang sahabat ini sudah dibekali dengan iman, dibekali dengan pengajaran-pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayatnya pun sudah diwanti-wanti dari awal. Maka sahabat Abu Bakar dengan ayat ini menerima, tersadar, demikian pula dengan sahabat Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Jadi pada hari itu adalah hari Senin, hari di mana meninggalnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada besoknya hari Selasa mulailah akan dilakukan pemakaman dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan memandikan beliau. Para sahabat memandikan beliau, yang memandikan langsung adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mendapatkan kemuliaan untuk memandikan Kanjeng Nabi. Beliaulah yang menggosok-gosok badannya, membersihkan. Beliau kemudian berujar bahwa Nabi ini dari hidupnya pun baik, sampai wafatnya pun memperlihatkan hal-hal yang baik. Kemudian setelah itu disolatkan, solat sahabat yang tua, yang dewasa, kemudian anak-anak, kemudian para sahabat wanita, sahabiah, dan kemudian para budak. Begitulah keharuan waktu itu, dan sempat para sahabat ini ragu di mana sekiranya Nabi akan dimakamkan. Di mana akan dikuburkan ini jasad Kanjeng Nabi. Tetapi kemudian sahabat ingat salah satu hadis beliau, pesan beliau bahwa seluruh nabi-nabi itu dimakamkan di tempat di mana mereka wafat. Di mana dia meninggal, disitulah dia dikuburkan. Maka sahabat kemudian menguburkan jasad Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di tempat di mana beliau meninggal, yaitu di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di dalam rumahnya. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat itu berada di ruang tengah. Jadi disitulah Nabi dikuburkan. Jadi posisi kuburan daripada Kanjeng Nabi ini di dalam rumah Aisyah, yang mana rumah Aisyah itu adalah di sebelah timur Masjid Nabawi. Jadi rumahnya istri-istri Nabi memang menempel dengan dinding Masjid Nabawi, termasuk rumahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itulah peristiwa menjelang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau dikuburkan. Bisa kita lihat bagaimana keadaan waktu itu. Sekalian kita bisa tahu bagaimana ilustrasi rumah Kanjeng Nabi, rumah Siti Aisyah waktu itu sangat-sangat sederhana.